Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari dan sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini melalui renungan firman Allah kita akan membahas tentang mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Untuk itu mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca ayat Alkitab yang kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Demikian firman Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah perjalanan kehidupan manusia, di dalam setiap zaman dan di dalam setiap generasi manusia, di dalamnya selalu mengandung tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan-tantangan yang terjadi bisa membawa dampak yang negatif untuk berbagai bidang kehidupan. Juga bisa berdampak terhadap akan tersedianya berbagai hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadangkala dampak yang diakibatkan ringan-ringan, tetapi bisa jadi juga kadangkala adalah sangat ekstrim. Tapi dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi, bahkan dalam situasi dan kondisi yang ekstrim sekalipun, Tuhan Yesus berpesan supaya kita tidak khawatir dalam menjalani dan menghadapi semuanya itu. Jika kita menilik kisah kehidupan bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka harus melewati padang gurun yang kering dan panjang. Selama 40 tahun mereka melewati padang gurun. Dan saudaraku sekalian, di dalam situasi kehidupan yang ekstrim, di mana mereka secara alamiah dan secara manusia tidak mungkin bisa mempertahankan hidup mereka, disitulah Tuhan yang penuh kekuatan dan kuasa, yang setia terhadap janji-janjinya, menggenapi janjinya dengan memelihara bangsa Israel dengan cara-cara ajaib dan cara-cara mujizat. Tuhan mengirim setiap hari roti dari langit, yaitu nama. Tuhan mengirim burung puyuh. Tuhan membuat mata air yang berbual di atas bukit batu. Dan Tuhan membuat pakaian orang-orang Israel selama 40 tahun tidak ada yang rusak. Inilah keajaiban. Dan inilah bukti bahwa Tuhan menggenapi setiap janjinya untuk setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, Allah yang disembah dan Dia layani Musa yang membimbing dan memberkati bangsa Israel di padang gurun juga adalah Allah kita. Dia berkuasa untuk memelihara kita. Kita harus penuh syukur dan bangga. Itu sebabnya kita harus mewujudkan syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, kita bisa mewujudkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan melalui menjadi semakin beriman kepada Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan menginginkan agar kita umatnya tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran.
Salah satu cara untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan adalah dengan percaya akan janji-janji Tuhan. Berhenti khawatir, melihat masa depan dengan mantap, dan kita berpegang apa yang dijanjikan Allah seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan telah merancangkan masa depan bagi kita, suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Sudah mungkin mata jasmani kita belum dapat melihatnya sekarang, tetapi mata iman memampukan kita untuk dapat melihat dan tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Saudaraku sekalian, bagaimana kita mewujudkan syukur yang lain? Kita bisa mewujudkan syukur dengan menjadi saluran berkat. Seperti yang dicontohkan oleh Yakub dan ditulis dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Yakub pernah bernasar bahwa jika hidupnya dipelihara oleh Tuhan, maka Yakub bernasar untuk mempersembahkan persepuluhan dari semua rezeki yang didapat dari Tuhan. Saudara, jika kita yakin bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita tidak kekurangan apa yang kita butuhkan, maka memberi persembahan adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Di sini kita belajar menjadi pengelola yang baik dari apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois. Kita memiliki simpati dan empati terhadap orang yang mengalami kesusahan. Kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan dan dapat mengelola kepercayaan dengan baik. Dan Tuhan memiliki janji buat kita. Bagi kita yang setia dan dapat dipercaya, kita semakin diberkati oleh Tuhan, seperti janji Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Yang ketiga, kita bisa mewujudkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan melalui menjadi saksi Kristus. Inilah hal lain yang dapat kita lakukan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan yang kita alami. Kita bersaksi, menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Untuk melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus dibutuhkan kelengkapan ilahi, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami, yang telah kita dengar. Kita harus bersaksi mewartakan kebaikan Tuhan, saudaraku, kepada banyak orang melalui perkataan, melalui perbuatan. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita alami dan yang tertulis di dalam Injil Yesus Kristus. Agar kesaksian kita menjadi efektif, saudara, kita memerlukan beberapa hal penting ini. Yang pertama adalah kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Jika Roh Kudus turun atas kita, kita akan bisa menjadi saksi yang efektif dimanapun kita berada. Yang kedua, kita perlu memiliki pengetahuan firman Allah, pengetahuan Injil, sehingga kita harus memberitakan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk orang lain. Yang ketiga, hati yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa. Kita bisa berempati, kita bisa bersimpati seperti Yesus. Dan yang berikut, kita harus memiliki kebersediaan diri untuk hidup taat dan hidup kudus. Sebab Allah yang kita beritakan, yang kita saksikan adalah Allah yang kudus. Yang berikut adalah kebersediaan diri untuk melayani dengan dedikasi yang tinggi.
menyerahkan hidup ini bagi pekerjaan Tuhan, seperti yang dikatakan Yesaya kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan yang telah dipelihara sedemikian rupa melewati perjalanan hidup kita. Kita harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kita yang selalu dipelihara Allah dalam Kristus Yesus tidak boleh berdiam diri. Wujudkan syukur kita dengan menjadi semakin beriman kepada Tuhan. Wujudkan syukur kita dengan menjadi saluran berkat. Dan wujudkan syukur kita menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan pasti berkenan akan hidup kita. Tuhan melindungi saudara sekalian dan memberkati. Tuhan menambah-nambahkan kasih karunia-Nya kepada saudara sekalian. Dan Tuhan selalu memberikan kepada kita semua damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Immanuel. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat Tuhan dalam menjalani hidup. Engkau selalu memelihara kami dalam kasih, rahmat, dan anugerah yang berlimpah. Tuhan, terus berkatilah kami dalam urapan dan kekuatan untuk mempersembahkan syukur kami kepadamu. Oh Tuhan, dengan selalu meyakini akan janji-Mu, dengan menjadi umat yang Engkau berkati dan menjadi berkat, dengan menjadi umat yang senantiasa menyaksikan kasih-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami kepada banyak orang. Saat ini kami juga berdoa ya Allah untuk berbagai pergumulan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu, bahkan bangsa, negara, dan pemerintah kami Indonesia yang sedang bergumul. Tuhan, dampingilah kami, beri kekuatan untuk menang oleh karena rahmat-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami naikkan doa, dan dengan iman kami telah menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Immanuel.